Halo sobat, sekarang ini kita merasakan betapa panasnya situasi sosial politik, terutama sejak pemerintah menaikkan harga solar dan pertalite. Entah sampai kapan kejengkelan masyarakat akan berlangsung, dan pemerintah tampaknya tidak peduli. Bahkan di tengah keluhan masyarakat yang demikian hebat, pemerintah mengumumkan bahwa suplai listrik ke rumah-rumah sederhana yang berdaya 450 VA atau VA dihapus, digantikan dengan 900 VA. Ini sama dengan kasus premium, di mana pemerintah tiba-tiba menghentikan penjualannya, sehingga masyarakat terpaksa harus beli pertalite yang lebih mahal. Dan runyamnya lagi, pertalite tersebut ternyata harganya dinaikkan lagi oleh pemerintah. Tak kalah menjengkelkan adalah pemerintah masih tetap berpikir bahwa program-program pembangunannya berada di jalur yang benar. Meskipun kritik terus berhamburan dari para pakar, aktivis buruh, aktivis mahasiswa, maupun dari rakyat kebanyakan, di mana mereka melihat bahwa program-program pembangunan atau kebijakan-kebijakan pemerintah sangat pro orang-orang kaya. Dalam pertemuan dengan para relawannya beberapa waktu lalu di Istana Bogor, Presiden Jokowi mengatakan bahwa program-program pembangunannya apabila terus berlanjut akan menjadikan Indonesia sebuah negara semi maju pada 2030. Padahal kenyataannya pertumbuhan ekonomi di bawah Jokowi lebih lamban dibandingkan dengan era SBY. Maka tak mengherankan kalau masyarakat makin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, terutama terkait dengan keseriusannya melakukan pembangunan secara adil. Hal ini menyebabkan seorang hacker bernama Bjorka kini dipuja oleh masyarakat bagaikan pahlawan orang kecil. Karena apa yang dia lakukan adalah membobol data pemerintah dan orang-orang besar di Republik ini. Juga termasuk buzzer yang dianggap sebagai biang polarisasi masyarakat. Kasus Bjorka ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa kepercayaan masyarakat secara umum kepada pemerintah sudah sangat turun. Nah, satu pertanyaan besar terkait dengan hal ini adalah apakah kekuatan Islam politik yang selama ini hanya memperoleh suara minoritas dalam pemilu bisa memanfaatkan situasi tersebut, atau sebaliknya akan makin kehilangan kepercayaan masyarakat karena gagal membangun kekompakan. Suka atau tidak, kini kekuatan Islam politik seperti disandera oleh egoisme kelompok. Kalau dirudut ke atas, penyebab utamanya adalah miskin kehendak untuk berkompromi. Bukti terkuat dari ketidakkompakan tersebut adalah bermunculannya partai-partai politik baru berbasis massa Islam yang mengesankan bahwa mereka lebih siap saling jegal dibandingkan saling bantu. Partai-partai tersebut adalah Partai Umat yang dipimpin oleh Amin Rais dan MS Kaban, Masyumi yang dipimpin oleh Ahmad Yani dan Abdullah Heha Mahua, Partai Pelita yang dipimpin oleh Din Samsudin, dan Partai Gelora yang dipimpin oleh Anies Mata dan Fachri Hamzah. Bila para tokoh partai-partai politik Islam baru ini ditanya, mereka akan menyatakan bahwa pendirian partai adalah berdasarkan idealisme. Padahal kalau kita berbicara idealisme, biasanya diusung oleh orang-orang yang idealis. Dan orang-orang idealis ini
biasanya lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar dibandingkan dirinya sendiri. Nah, apakah mereka menganggap dirinya sebuah kepentingan yang sangat besar sehingga merasa berhak untuk membangun sebuah partai politik? Hanya mereka yang tahu. Yang pasti mereka juga tahu bahwa membangun sebuah partai politik itu sangat mahal, bisa menelan biaya sampai triliunan rupiah. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pemodal atau cukong. Lalu siapa para cukong atau pemodal tersebut? Tentu bisa saja dari lingkungan Islam politik sendiri, yaitu orang kaya idealis yang ingin membangun sebuah kekuatan politik baru bernafaskan Islam yang mumpuni sehingga bisa menjadi pemain utama di arena politik nasional. Tapi pemodal tersebut juga bisa memiliki motivasi untuk memperkuat posisi tawar-menawar pribadi atau kelompoknya dengan kubu politik yang lain. Dan hal ini terkait tentu saja dengan pemilu 2024, di mana dengan memiliki atau mengendalikan atau menguasai sebuah parpol baru, mereka lebih dipandang atau memiliki posisi tawar-menawar lebih tinggi untuk ikut serta dalam penyusunan kabinet atau pembagian proyek-proyek. Juga tak tertutup kemungkinan bahwa ada juga pemodal yang memiliki tujuan buruk, yaitu secara sengaja ikut membangun atau ikut melahirkan partai-partai politik Islam baru dengan tujuan akhirnya mereka akan saling melemahkan. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi seperti sekarang perlu belajar atau mengingat pada apa yang dilakukan oleh Benjamin Franklin, salah satu founding father Amerika, di mana untuk menyatukan koloni-koloni Inggris di Amerika ketika itu, dia membuat sebuah meme yang sangat efektif, yang sangat berpengaruh, yang berisi gambar ular dipotong-potong. Di bawahnya ada tulisan join or die. Oke sobat, di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.